Pemirsa, Anda masih menyaksikan Health Forum CNBC Indonesia bersama dengan saya Syafina Nasyad, dan di sesi ini kita akan bedah bagaimana status dari WLA yang disematkan kepada BPOM mulai diterjemahkan menjadi peluang konkret bagi pelaku industri. Seberapa besar kira-kira peluang ekspor terbuka dan apakah pengakuan global ini benar-benar mempercepat jalannya produk farmasi Indonesia untuk menembus pasar dunia? Saya ingin dengar dari perspektif masing-masing. Saya akan mulai dulu dari Pak Syadik. Silakan Pak Syadik. Oke, terima kasih Mbak. Kalau bagi Bio Farma, memang saat ini kita punya revenue 54% adalah sudah ekspor. Sudah ekspor. Artian produk-produk kita memang tadi sudah melalui UNICEF kita sudah kembangkan, kemudian kita distribusikan menjadi produk-produk imunisasi nasional di masing-masing negara. Nah, dengan adanya seperti sekarang ini, WLA seperti ini, tentunya ini akan menjadi peluang usaha juga ya. Yang pertama adalah untuk pengembangan produk-produk baru yang telah adanya WLA, itu pastinya kita akan lebih dipercaya oleh negara-negara partner kita. Yang kedua, ini bukan hanya produk Mbak. Tadi sampaikan sama teman-teman yang lain juga bahwa ada proses. Salah satunya adalah untuk clinical trial. Clinical trial itu yang tadi saya sampaikan, mulai dari awal itu pasti dikawal oleh BPOM. Nah, BPOM clinical trial itu adalah sebelum barang ini registrasi, itu ada preklinis, kemudian clinical trial. Sehingga ini juga menjadi peluang. Karena fasilitas, kemudian kompetensi itu sudah dimiliki oleh Bio Farma. Artian kalau mereka ingin melakukan clinical trial di Indonesia, bisa melakukan untuk Bio Farma, melalui Bio Farma. Selain daripada produk-produk yang baru. Dan ini juga kita berharap bahwa dari BPOM tadi sampaikan, ada semacam roadshow ya ke negara-negara tersebut, sehingga mereka akan lebih tahu bahwa produk-produk yang dari Indonesia ya, terutama mungkin sekarang ini ada 3 dari sini ya, 3 perusahaan itu bisa merangkum ya kebutuhan-kebutuhan dunia, baik itu praklinis, clinical trial maupun produk akhir. Dan ini merupakan peluang buat kita, dan kita bersyukur dengan adanya peningkatan status daripada WLA ini. Pak Syadik, tapi ada nggak sih Pak negara yang memang menjadi potensi besar sekali Pak, atau tujuan ekspor besar sekali setelah adanya WLA ini Pak? Kalau di industri vaksin, memang kita akan melihat semuanya akan didrive dari program imunisasi nasional di masing-masing negara. Artian kita harus bisa melihat mana populasi yang paling tinggi di situ. Yang kedua adalah tingkat kelahiran dari masing-masing negara. Di Indonesia tadi sampaikan bahwa kita ini setiap tahun sekitar 4,8 juta ya per tahun. Jadi itu ada yang menggunakan 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis. Yang kedua, kalau misalkan ngelihat market yang mana sih? Tentunya negara-negara yang di bawah daripada kita. Ya, seperti misalkan negara-negara Afrika, itu adalah menjadi potensial market buat kita. Nigeria itu lumayan, penduduknya banyak. Pakistan juga itu sekarang 240 juta jiwa, tapi tingkat kelahiran bayinya per tahun itu 5,9 juta. Lebih tinggi dibanding kita. Mungkin di sana anaknya masih 3, 4 ataupun 4, 5 ke sana. Nah, ini menjadi peluang buat kita juga untuk mengembangkan ekspor kita, selain daripada yang sekarang ini kami dengan institusi, dengan UNICEF, dengan PAHO, melalui Gavi juga, nanti bisa melakukan secara bilateral. Nah, seandainya ya FDA dari masing-masing itu sudah mengenal BPOM dengan lebih baik, dengan kualitasnya, tentunya akan mempermudah jalan untuk melakukan komersialisasi bisnis ini. Oke, menarik. Berarti akan melihat jumlah penduduk, lalu juga level negaranya itu sendiri, dan juga angka kelahiran. Ya. Itu akan menjadi pertimbangan. Baik, saya ingin ke Pak Sudirman, masih pertanyaan yang sama, bagaimana perspektifnya Pak? Memang Biotis saat ini memang mentargetkan produk-produknya untuk vaksin-vaksin pediatrik, ya. Vaksin untuk anak-anak. Jadi berarti target marketnya di luar. Seperti tadi Pak Sadik katakan bahwa yang paling lahirnya paling banyak di mana? Di dunia kalau kita identifikasi tingkat kelahiran yang paling tinggi itu di India, 23 juta. Tapi kita mungkin menjadikan India sebagai target market tuh agak susah karena mereka kan juga produsen vaksin. Yang kedua China. China juga sama kan, juga mereka juga produsen vaksin. Yang ketiga besar itu Nigeria. Saya rasa itu satu pasar yang baik. Nigeria mungkin 8-9 juta bayi per tahun. Nah, kita berharap sih ya itu Nigeria, Pakistan, itu juga tadi Pakistan hampir 7 juta. Ya, jadi mungkin kalau misalnya
BPOM bisa mengendorse industri, bukan hanya biotis tapi semua industri ke negara-negara itu tanpa melalui jalur WHO. Karena pembeli vaksin di dunia itu sebenarnya ada dua yang besar. Yang pertama negara itu sendiri, dan kedua adalah organisasi dunia seperti UNICEF, WHO. Jadi, tapi kalau kita mau jualan ke WHO, seperti Pak Bio Farma, ya harus lewat WHO PQ. Jadi produknya harus di PQ. Dan itu kan kalau Bio Farma aja sudah 135 tahun, susah juga menghadapi ya, apalagi kita yang muda. Tapi baru pemula, ya. kita harus sampai situ ya. Jadi kita nggak boleh juga berkecil hati atau rendah diri. Kita harus melakukan itu. Tapi dengan adanya WLA ini, kita berharap ada G2G approach. Iya, yang jauh lebih mudah daripada WHO PQ. Iya. Seperti ini diplomasi Kementerian Kesehatan dan BPOM dengan Pakistan baru-baru ini. Saya rasa baik ya, karena Pakistan tuh newborn baby-nya banyak kan. Jadi kalau mereka bisa recognize WLA kita, bisa reliance, lebih mudah. Tapi jangan lupa bahwa jangan dipikir dengan adanya WLA kita punya free visa gitu atau free passport, enggak. Tidak, ya kita juga harus memenuhi regulasi-regulasi dasar. Dan itu buat kita karena kita sudah lewat seleksinya BPOM, nggak ada masalah juga sih. Gitu. Pak Sudirman, kita kan pernah berdiskusi ya tentang pentavalen dan juga pulmira. Kalau saya nggak salah. Dan apakah dengan WLA ini akhirnya bisa mempermudah ekspor itu juga ya? Itu yang sebenarnya diharapkan kan? Iya dong. Karena salah satu positif poinnya Indonesia, kita kan punya tadi anchor demand yang besar, ya. Kemudian jadi kalau kita mau scale up produksi kita, worth it, gitu kan. Nah, next step adalah expand keluar. Nah, dengan dua produk ini, ya, saya rasa sangat memungkinkan, ya. Terutama misalnya PCV, kita pemain PCV berdua nih, ya, kita baru juga, gitu. Dan kita juga bangga, ya, PCV kita ini bisa mengganti produk impor, produk Amerika lagi, tapi nggak bisa ngomong keras-keras, ntar ketahuan. Ya. Nah, PCV kita targetnya misalnya kita mau jualan PCV ke Pakistan. Waduh, bagus banget tuh, ya kan? Bayangin kalau misalnya dia ada 7 juta misalnya ya, parawan kita ya 3,5 juta. Saya yakin mereka masih pakai Prevnar kan. Nah, kalau kita bisa ini, wah, kalau satu dosis $10 aja berapa tuh? Iya, baik, baik. Besar banget. Saya rasa potensi besar. Potensi besar. Ya. Oke, baik. Kalau Pak Doni sendiri nih, saya mau tahu, Etana ini kan menutup 2025 dengan sejumlah inovasi lini vaksin dan juga onkologi ya. Ini tentunya untuk memperkuat portfolio juga. Nah, sejauh mana status yang sudah dimiliki oleh oleh BPOM maksud saya terkait dengan WLA ini akhirnya bisa mempercepat registrasi produk yang dimiliki oleh Etana di luar negeri. Ya. Jadi ini menarik, Mbak. Jadi kalau saya melihat ada dua sisi utama ini, kombinasi Indonesia ini menurut saya cukup unik dan harus dimanfaatkan. Yang pertama WLA. WLA ini seperti yang tadi sudah kita bahas banyak, impact-nya luar biasa. Yang kedua, kita jangan lupa, kita punya kebijakan halal. Ini jadi double kill nih, yang luar biasa. Target marketnya siapa? Target marketnya adalah negara-negara OIC atau negara-negara OKI. Kalau kita lihat ya beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah di tahun 2019 atau 2018, kalau saya tidak salah ingat, Badan POM pernah memimpin satu konferensi Badan POM seluruh negara Islam untuk dikumpulkan di Indonesia waktu itu. Kami dari industri masih ingat bahwa, oh ternyata ini luar biasa. Nah, sebetulnya yang jadi isu untuk produk-produk biologi ini kan dia banyak menggunakan enzim-enzim yang dari luar negeri misalnya yang non halal. Nah, kita di Indonesia ada kebijakan halal. Nah, dengan WLA bisa terobos masuk, non tarif barrier oke, kemudian dari sisi keberterimaan produk di negara-negara OIC, ini luar biasa, ya kan? Berapa populasinya, Mbak? 2 miliar orang. Oke, seluruh OKI itu ya Pak? Seluruh OKI, 56 negara OKI, 2 miliar orang. Itu sebenarnya di mana Indonesia bisa mulai melayani negara-negara OKI. Nah, tentunya tidak semudah membalik telapak tangan tentunya, walaupun WLA, tapi dengan WLA ini kita confidence, artinya ketika kita submit ke Badan POM saja sudah diterima, kita udah biasa belajar, ibaratnya kita mau ujian masuk perguruan tinggi, tryout-nya kita udah lulus. Di Badan POM tuh ujiannya udah ketat banget gitu.
ketika kita mau masuk ke negara-negara OIC, confidence level kita tinggi. Udah lebih tinggi, iya. Kita masukin, kemudian kita juga punya halal, dari sisi regulatornya diterima, apalagi dari sisi konsumen. Konsumen itu kan sangat sensitif ya. Isu halal ini bisa menjadi salah satu powernya Indonesia untuk bahwa ini produk ini selain diterima oleh regulator negara, diterima juga oleh masyarakat. Ini harusnya udah menjadi mempermulus jalannya luar biasa. industri farmasi. Betul. Nah, saya ingin ke Pak William. Pak William, gimana tadi mendengar pandangan dari para pengusaha? Sering-sering roadshow Pak katanya, sering-sering forum internasional Pak, harus digemborin nih promonya gitu kan. Dan tadi yang menarik adalah WLA plus halal, ini double kill, harus dipromosikan. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, memang tugas kita dari regulator setelah mendapatkan WL tentunya memang seperti tadi yang diinginkan oleh industri farmasi adalah roadshow. Karena memang itu harus kita implementasikan, kita mendekati negara per negara supaya mereka kemudian bisa memperhatikan kan. Kalau kita tidak memperhatikan, mereka juga tidak terlalu nggak paham atau tidak konsen ke sana. Nah tentunya kita sudah, tapi bukan itu aja. Dengan adanya itu kita tidak usah roadshow pun mereka yang sebenarnya datang ke kita. Tuh. Nah memang kita mempunyai program yang pertama yaitu adalah bagaimana supaya ASEAN dulu, ya kan di ASEAN dulu bagaimana semua negara ASEAN bisa menerima produk kita untuk jangka pendek. Kemudian selanjutnya Asia, karena di Asia itu yang masuk ke WLA itu hanya Jepang, Korea dan Singapura. Oke, di Asia, pasar Asia. Di Asia. Tapi ingat, silakan dilihat di ini bahwa, mohon maaf, negara Jepang nilainya lebih Kecil. kurang daripada kita. Artinya apa? Ada sesuatu yang nilai yang membatasi, kita yang membuat kita lebih bagus. Ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan dari negara ASEAN kita bisa menjadi leadingnya, mungkin dengan Singapura, karena Singapura juga masuk sebagai WLA. Kemudian kita bisa menjadi leading juga di Asia, kemudian nanti juga bisa masuk leading di negara-negara Islam, kemudian terakhir tentunya lebih ke global. Ini tentunya ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Iya. Dan itu harusnya sih sudah menjadi roadmap dari BPOM ya Pak ya, benar. dengan Itu adanya. kita punya roadmap, kita sudah ada visi ke sana untuk bagaimana kita menjadi leading di negara-negara tersebut. Berarti Pak Syadik, Pak Sudirman, Pak Doni udah nggak perlu khawatir, tinggal tunggu callingan. Nanti diajak untuk keliling roadshow.